Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi juga. Tak lain, tak bukan, sebenarnya tujuan kita ke sini sama-sama untuk menuntut Ilmu. Kalau ditanya dengan benar-benar, betul, untuk menuntut ilmu. Betul. Betul. Ada tujuan lain? Ya. Tidak ada. Tidak. Saya izin untuk duduk saja, boleh Pak? Baik. Yang pertama sekali yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri Terus. Gimana kalau hari ini kita nggak ceramah, boleh nggak? Boleh nggak ceramah hari ini? Kita hari ini nggak ceramah, tapi kita buka sesi curhat, boleh? Insyaallah. Boleh? Boleh. Biar lebih terbuka, jadi istilahnya nggak usah kita ceramah terus ya kan? Iya. Diceramahi terus. Kita buka sesi curhat hari ini, boleh? Bisa. Boleh. Tapi dengan syarat semuanya harus aktif, semuanya harus jujur, dan semuanya harus terbuka. Oke. Oke? Oke ya? Oke. Nggak usah takut nanti ketahuan sama Bapak. Hari ini Bapak dan Ibu guru pokoknya tidak tidak mengeksplor yang kalian ngomongkan hari ini. Bisa Bapak Ibu? Udah janji itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari staf di KUA Kecamatan Pulau Banyak. Tahu kantornya? Tahu. Ada yang belum tahu kantornya? Tahu semuanya berarti. Siapa yang pernah berkunjung ke kantor KUA? Katakan. Siapa yang pernah berkunjung ke kantor KUA? Katakan. Lewat saja. Lewat saja. Iya. Masuk ke dalam. Enggak. Kenapa enggak? Ini kami. Jadi syarat masuk ke KUA harus menikah. Iya. Dari mana syaratnya? Dari mana syaratnya? Saya sendiri belum menikah tapi tiap hari masuk KUA. Enggak harus masuk KUA itu enggak harus bagi mereka yang sudah menikah, atau juga enggak harus bagi yang mau menikah. Sekarang begini. Misalkan kira-kira suatu hari kalian bosan nih di rumah, terus tiba-tiba pengen ngopi sama kami di kantor KUA, boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak? Tiba-tiba suatu hari, bukan hari ini, bukan bulan puasa, suatu hari ketika ternyata kalian bosan kali, hari libur, sekolah nggak ada. Kalau sekolah oke lah sekolah. Terus tiba-tiba pengen ngopi sama staf KUA di sana, ngobrol-ngobrol, boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak masalah. Datangnya aja, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya? Oh ini mau ngopi Pak di sini. Boleh, sambil duduk sambil kita berbicara. Karena KUA itu bukan kantor urusan menikah saja, tapi kantor urusan agama. Artinya segala sesuatu boleh. Mau membicarakan tentang agama boleh, mau bicarakan tentang non agama juga boleh. Mau ngomong segala sesuatu boleh. Maka hari ini kita pengen ngobrol tentang segala sesuatu, tentang keresahan yang pernah kalian alami, tentang masalah-masalah yang selama ini yang pernah kalian alami. Memang judul kita hari ini sangat luar biasa. Apa judulnya? Judulnya kira-kira berat nggak sih itu? Berat nggak itu kira-kira? Dikit, beratnya dikit. Kalian belajar tentang agama di sekolah?
Belajar? Pelajarannya apa? Pelajaran agama. Tentang apa aja belajar? Zina. Tentang zina. Tentang zina atau larangan zina? Mau belajar tentang zina? Tapi yang pertama saya mau apresiasi karena untuk hadir hari ini ke sini itu bukan hal yang mudah, betul nggak? Bukan hal yang mudah. Maka orang-orang yang sudah hadir di sini ini betul-betul saya apresiasi, betul saya hargai untuk hari ini. Karena ini nggak mudah. Walah Pak, baru hari pertama aja, entar juga hari sekian juga nanti pada mau kabur-kaburan. Itu urusan nanti. Karena hadir pertama hari ini bisa menjadi antara dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan, oh ternyata hari ini hadir, saya besok akan hadir lagi. Bisa jadi juga hari ini cuma hadir, yang lain nggak hadir enak aja, besok nggak usah hadir juga. Tergantung semua sama hati kita. Pertanyaannya sekarang, kita mulai dari keresahan hari ini. Kira-kira hari ini, jawabnya jujur ya? Jujur ya? Kira-kira hari ini datang ke tempat sini, duduk di sini, kemudian dengar terus dari pagi tadi kegiatannya pertama apa? Sholat duha dulu. Sholat duha, setelah sholat duha dilanjutin sama tadarus, habis itu acara ini ya. Kira-kira bosan? Tidak. Yang jujur. Bosan ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu jawab bosan, maka sebenarnya itu bukan nakal, sebenarnya itu wajar. Ngantuk, betul. Nggak apa-apa, serius. Nggak apa-apa, kamu jawab seadanya. Karena coba lihat, ada yang ngantuk, apalagi yang lengah. Ada yang suntuk, apalagi lapar. Siapa yang jawab lapar? Ada yang jawab lapar. Karena lapar, apalagi. Loh, karena sebenarnya setiap yang kamu jawab itu bukan jawaban yang nakal, tapi ada alasan di sebalik itu. Biar mudah hafalan. Jadi hafal itu lancar kan, nggak mungkin lupa. Bahkan nanti terpaksa untuk teringat. Dia akan terpaksa untuk teringat. Bayangkan, ujian kamu itu nggak perlu buat apa? Contekan itu nggak perlu. Tinggal pejemin mata, terbuka buku itu semua. Nggak percaya? Kamu mengira kayak ilustrasi ini mana ilusi doang ini. Nggak mungkin ini udah terlalu mengada-ngada ini karena lapar ini makanya ngomongnya kayak gini. Tapi beneran itu bisa dipraktekkan kalau kamu mau. Kamu baca buku, kamu akan ingat secara otomatis itu apa isi bukunya. Mudah sekali. Caranya adalah dengan cara kita melatih otak kita. Mau saya kasih tahu apa tidak? Kasih tahu. Tapi dipraktekin. Ya. Jadi bulan puasa lo ini. Bulan puasa lo ini. Ya. Caranya itu sangat mudah dengan mengikuti kegiatan sehari-harian. Caranya itu meluangkan waktu paling tidak sekitar 5 menit aja sebelum kita tidur malam. 5 menit sebelum tidur malam. Jadi sebelum kamu tidur, itu kamu pejamkan mata. Kamu ingat kembali kejadian selama 1 hari dari kamu bangun tidur tadi. Saya tadi bangun tidur. Setelah bangun tidur ngapain? Tadi habis bangun tidur ngapain? Mandi. Yakin? Mandi. Habis bangun tidur? Megang HP. Habis itu? Sahur. Habis itu? Sholat. Main HP dulu. Sebelum sholat apa sesudah sholat main HP? Setelah sahur main HP, habis itu baru sholat. Oke, berarti bangun tidur baru megang HP, sahur, megang HP lagi, baru sholat subuh. Habis sholat subuh, tidur lagi, habis tidur, main HP lagi, habis itu ke sekolah. Nah, ini kan simple ya, enak kan, mudah kan? Mudah nggak kalau kamu ingat dari yang kamu lakukan tadi pagi sampai malam kembali? Mudah nggak? Mudah. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, kamu akan ingat jauh lebih detail. Hari ini kamu bangun tidur, habis bangun tidur kamu kemudian main HP, habis main HP kemudian tadi kamu sahur, habis sahur kamu baru main HP lagi, baru habis itu sholat subuh, kan sekedar begitu aja. Besok kamu bakal ingat, setelah saya bangun tidur, itu akan jauh lebih detail lagi. Saya main HP, oh ternyata yang saya buka itu TikTok bukan Instagram. Itu jauh lebih detail datangnya itu nanti. Habis itu saya sahur, oh ternyata pas sahur tadi ternyata nasinya belum matang.
jadi harus tunggu dulu. Lauknya tadi itu kayaknya kurang garam. Nah, semakin sering kamu lakukan yang demikian, 5 menit aja sebelum tidur, itu otak kita itu akan lebih dicas lagi, supaya ke depan itu lebih detail lagi. Bayangin semakin detail, kamu ketemu orang, oh iya, tadi pagi saya ketemu sama si A. Dia itu kayaknya, oh tadi pagi saya sholat subuhnya itu di masjid berjamaah tadi. Ternyata di samping saya itu bapak ini pakai baju warna ini. Itu bahkan yang sampai situ, imamnya tadi baca surat ini. Itu kamu bisa ingat sampai detail itu. Kalau mendetail begitu kamu bisa ingat, sampai ke sekolah pun kamu bisa bawa nanti. Tadi pagi saya masuk sekolah, ibu ini jam pertama yang masuk ibu ini. Tadi pelajarannya tentang ini, ibu ngajarin tentang ini, ibunya tulis tentang ini di papan tulis. Jadi apa yang ada di papan tulis semuanya teringat. Bayangkan kamu ujian tinggal ngulang, tinggal pejamin mata doang. Nah, teringat semuanya. Dan itu real, nyata, dan bisa dipraktekkan. Masalahnya adalah, ini saya kasih tahu masalah. Biasanya 1-2 hari kita semangat, tapi selanjutnya udah males lagi. 1-2 hari semangat. Oh, sebelum tidur taruh HP baru ingat 5 menit. Refresh, tadi pagi ngapain? Besok, malasan. Udah mulai skip 1 hari kan. Skip lagi ya. Mulai di skip gitu. Nah, itu cara yang paling mudah. Artinya kadang-kala banyak hal yang kita ragukan itu ternyata justru masalahnya datang karena dari diri kita sendiri. Oke. Itu tadi sebenarnya sekedar mukadimah aja ya. Belum kita masuk ke inti daripada pelajaran kita. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, lanjut Ustaz. Slide selanjutnya. Nah, kita bicara masalah Tuhan. Sekarang saya tanya begini. Percaya ada Tuhan? Yakin. Kalau saya bikin ragu gimana? Coba. Yakin? Oke. Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, ya masuk, silakan. Bicara tentang Tuhan, Tuhan itu ada. Ada Tuhan. Nah, siapa yang bisa buktiin kalau Tuhan itu ada? Jujur aja, nggak masalah. Pak, saya masih ragu. Bilang aja, nggak apa-apa. Siapa yang bisa yakinkan kalau Tuhan itu ada? Kalau nggak ada berarti bohong tadi. Siapa yang bisa yakinkan kalau Tuhan itu ada? Angkat tangan dong. Nggak apa-apa. Jawaban nggak ada jawaban yang salah, saya yakin. Nggak ada jawaban salah. Nggak akan saya salahkan. Nggak akan saya permalukan. Nggak akan saya salahkan. Nggak ada guru. Oh ada bapak itu mau masuk. Coba sekarang, ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa kasih bukti? Siapa yang bisa kasih bukti kalau Tuhan itu ada? Buktinya apa? Kalau nggak ada Tuhan, oke. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada kita. Berarti intinya Tuhan itu ada karena ada kita. Jadi apa buktinya Tuhan itu ada? Dari mana buktinya kalau Tuhan itu? Emang kelihatan? Atau misalkan saya bilang gini, bagaimana kalau seandainya kalian itu dari kecil dibohongin tentang Tuhan? Percaya? Kalian cuma diomong-omongin kalau Tuhan itu ada. Buktinya nggak pernah ada Tuhan. Apa bukti Tuhan itu ada? Apa? Kenapa? Tinggi ilmu. Enggak, ini bukan ilmu yang tinggi. Ini ilmu yang sudah ada, tapi kamu nggak berani ngeluarin. Nanti saya buka. Sebenarnya jawabannya udah ada, kamu udah mikir. Cuman kamu nggak berani ngeluarin, itu aja. Nggak perlu dipelajari. Ingat, ini ilmu nggak perlu dipelajari di bangku sekolah, tapi udah ada. Cuman kita malas mikir doang. Siapa yang bisa ngasih? Gak apa-apa, jawab aja.
Sesuai dengan apa yang kamu tahu aja. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kita pengen jawaban, bukan membantah ya. Pengen jawaban yang betul-betul bisa puas. Betul-betul bisa puas dengan jawaban itu. Misalkan kamu dibilang begini nih. Misalkan kamu dibilang, Tuhan itu ada. Pertanyaannya, kamu percaya? Apa gini? Misalkan saya bilang, di dalam tas ini ada emas. Dalam tas ini ada emas. Percaya? Kalau kamu bilang percaya, semudah itu bisa dibohongi kamu. Dalam tas ini ada emas. Percaya? Enggak percaya kan? Nah, kenapa enggak percaya? Karena enggak ada bukti. Sekarang saya tanya, Tuhan itu ada nggak? Buktinya? Buktinya? Kenapa dengan adanya alam semesta? Kenapa? Kalau seandainya ada tas ini, lantas tas ini bisa menampung emas yang di dalamnya. Kenapa nggak percaya ada emas di dalamnya padahal tasnya ada? Dengan adanya alam semesta ini diciptakan sama Tuhan. Emang benar Tuhan yang menciptakan alam? Dari mana buktinya? Sebutin. Kalau nggak, kecuali kalau dia bisa menyebutkan, saya percaya. Ya kan? Kenapa? Oh, bukan berarti Bapak nggak percaya ada yang Tuhan. Sekarang kan saya tanya dulu, nanti baru kita review jawabannya lagi. Sekarang coba lihat lagi. Ada nggak Tuhan itu? Buktinya? Buktinya mana? Kalian cuma ngomong, misalkan saya bilang ini, kalian cuma ngomong tanpa ada bukti loh. Buktinya nggak ada. Buktinya coba. Jadi Bapak percaya Tuhan? Saya percaya. Jadi buktinya. Enggak, sekarang saya tanya dulu ke kalian. Nanti baru saya buktikan dari diri saya. Ayo dong. Masa Anda puas sampai segitu? Saya nggak yakin kalian puas. Gen Z itu orang yang nggak pernah puas. Makanya saya suruh dengan bertanya begini. Jawabannya kalau seandainya nggak puas, tanya terus, serang terus. Udah puas sampai segitu doang. Kamu dengan diomongin begitu, kamu udah yakin dengan Tuhan. Oke, perhatikan. Kita adalah manusia, benar kan? Ya. Manusia mempunyai kekuatan. Artinya manusia bisa menguasai di bawah yang di bawahnya, baik itu nanti ada tumbuhan, ada hewan atau apapun. Pertanyaan, kita itu ada nggak yang menguasai kita? Ada. Kenapa ada? Harusnya nanya dong dari tadi. Sekarang kita sebagai manusia, kita hari ini punya mata. Mata kita terbatas. Mata kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik tembok itu. Kita mempunyai tangan, bisa bergerak. Kita bisa gerakin tangan kita seenak kita sekarang. Mau gerak kemana terserah. Kamu mau menyentuh apa terserah kamu. Tapi tangan kamu punya batas. Kalau kamu sentuh api lama-lama, maka dia nggak akan tahan. Begitupun sebaliknya, kalau dingin yang terlalu lama juga tidak akan tahan. Semuanya terbatas. Pertanyaannya, kamu percaya nggak tangan ini muncul begitu saja? Diciptakan. Percaya nggak apa yang ada dalam diri kamu yang muncul begitu saja? Akal kita bisa percaya nggak kalau itu muncul begitu saja? Rambut yang terus tumbuh tapi alis kita berhenti. Bayangin alis kamu kayak rambut. Bayangin nih, laki-laki kumisnya tumbuh kayak rambut. Bayangin alisnya kayak rambut begitu. Harus di tukang cukur tambah banyak kerjaannya. Bukan cukur rambut doang, cukur alis juga ya. Tapi kan Allah nggak bikin begitu kan? Bukan. Oke, kita jangan bicara Allah dulu karena kita posisinya belum percaya adanya tuh. Tapi kan mata alis kita dengan rambut kita nggak begitu kan? Berbeda. Pertanyaannya, apakah kita yang ngatur itu? Kamu tadi sahur,
kamu tadi tahu, kita makan makanan antara kita orang yang biasa dengan orang kaya makan makanan agar itu terjadi dengan sedemikian rupa. Ada yang mengatur agar rambut kamu demikian rupa. Betul? Dan yang mengatur itu ada tidak? Ada. Nah, yang mengatur tersebutlah namanya disebut sebagai Tuhan. Yang mengatur itu disebut sebagai Tuhan. Coba kita lihat sekarang. Kamu punya mangga, kamu punya satu kelapa. Kelapa kamu buang, begitu aja. Tiba-tiba tumbuh, benar? Kelapanya tiba-tiba tumbuh jadi pohon kelapa yang baru, kemudian menimbulkan banyak kelapa-kelapa yang lain. Atau jangan kelapa nih, kamu tadi makan, kalau buka puasa pakai apa? Pakai gorengan. Kamu misalkan kayak kurma nih, kurma kamu makan kemudian bijinya kamu buang gitu aja. Tiba-tiba besok tumbuh kan? Tidak. Oh nggak tumbuh? Nggak pernah tumbuh di sini? Oh di sini nggak tumbuh? Atau taruhlah dengan buah yang lain, buah mangga? Mangga kamu makan, habis kamu makan tinggal bijinya kamu buang, kemudian dia bisa tumbuh menimbulkan mangga yang baru lagi. Pertanyaannya coba lihat, mangga udah dimakan, dihisap anaknya tuh kalau sampai udah hisap gitu, kemudian dibuang gitu aja. Tiba-tiba dia bisa tumbuh sendiri, kemudian jadi pohon, menimbulkan bahkan bukan hanya satu mangga yang dihasilkan, tapi banyak mangga. Apa mungkin dia tumbuh sendiri? Berarti ada yang atur agar mangga ini bisa tumbuh dan mempunyai banyak mangga-mangga yang atur itu saya sendiri percayanya namanya Tuhan. Yang atur itu dia lebih powerful, lebih punya kekuatan dibandingkan saya sendiri. Yang atur itu juga mengatur hidup saya. Yang atur itu juga yang menentukan hidup saya ke arah mana. Saya percaya itu namanya Tuhan. Coba bantah lagi dong. Masa sampai segitu aja? Coba dong. Sekarang pertanyaannya tadi ditanya sama saya, Bapak percaya? Percaya. Buktinya saya sudah sampaikan tadi itu semuanya. Dan bahkan kadang-kadang sesuatu yang tidak terlihat justru itu sesuatu yang paling kita butuhkan. Dan bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu berarti tidak ada. Kamu pernah kalau internet pakai apa? Pakai kota. Kotanya terlihat. Coba bayangin, orang kalau beli kota itu yang dibeli apanya sih? Orang dikasih uang, kan? Kita datang ke warung ngasih uang, terus udah, habis itu nggak dikasih apa-apa. Kita cuma dapat data doang untuk akses internet doang kan? Terus yang dijual itu sebenarnya apa sih? Apanya yang dijual? Cuman angka doang kalau kamu cek, oh sisa kota kamu tinggal sekian-sekian, kan gitu doang kan? Yang dijual cuma itu doang. Atau kamu yang punya ini deh, yang punya tabungan di bank. Kamu datang ke bank, kamu bawa uang, uangnya kamu kasih ke kasir, ya kan? Kasir ngasih kamu kartu, buku, tulisan doang. Artinya uang tadi jadi tulisan doang kan? Cuma tulisan aja di situ bertambah. Tapi pertanyaannya, kamu percaya nggak uang itu masih ada? Masih. Kamu percaya nggak kalau data uang yang kamu kasih tadi itu berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kamu? Percaya. Jadi data yang hingga dengan itu kamu bisa akses internet, bisa buka TikTok, bisa akses apapun itu. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Hari ini, nih, kalau misalkan kamu dipukul, terus kamu merasakan sakit, ya kan? Kamu bisa menggambarkan sakit itu bagaimana? Nggak bisa kamu lihat sakit. Nah, karena itu semuanya terbatas, nggak semua mata kita itu terbatas. Akal kita pun juga mempunyai batasan. Nah, batasan yang tidak dapat ditembus itu adalah batasan kepada Tuhan itu sendiri, karena Dia seperti yang dibilang tadi. Siapa tadi yang bilang? Yang tidur itu. Apa dibilang tadi? Karena Tuhan itu memilih dirinya untuk privat. Tuhan memilih dirinya untuk privat karena Tuhan itu nggak mau membuka dirinya kepada semua makhluk.
Andaikan dia membuka dirinya kepada makhluk, maka itu bukan Tuhan. Maka Tuhan jelas tidak nampak dan tidak terlihat. Sehingga salah satu sifatnya, kembali tadi yang nanya sifat, adalah Tuhan itu tidak pernah sama dengan apa yang kita bayangkan. Kalau sama berarti Tuhan itu lemah. Misalkan nih, apa sih sesuatu yang hari ini yang kita lihat sungguh sangat luar biasa? Coba sebutin satu hal yang paling perkasa, yang paling kuasa, yang paling kuat yang pernah kamu lihat. Algojo. Algojo itu ada lemahnya nggak? Coba algojonya nggak usah dikasih makan dalam 10 hari apa jadinya? Artinya nggak ada yang bisa kita lihat yang bisa mewakili Tuhan itu sendiri. Nggak ada, karena Tuhan itu nggak butuh makan kayak tadi. Makanya Tuhan memilih untuk tidak terlihat. Oke? Pertanyaan sekarang saya ulang lagi, Tuhan itu ada? Ada. Buktinya? Masih diam. Buktinya nanti pikirkan lagi. Buktinya nanti adalah dengan semakin kita berpikir, semakin kita yakin kalau Tuhan itu ada. Tapi kalau kita malas mikir, ya udah gitu-gitu aja kita jalani hidup. Nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa. Kenapa? Nah, coba lihat, Pak. Berarti parah kali Bapak hari ini. Bapak bikin kami nggak percaya sama Tuhan. Karena percaya nggak kalau saya bilang Islam mengajarkan kita untuk percaya sama